Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membangun personal branding dalam konteks yang lebih spesifik. Membangun personal branding melalui Facebook. Ini adalah kelanjutan dari video berikut. Video sebelumnya, kita akan belajar tentang bagaimana membangun personal branding. Membangun personal branding melalui Facebook. Personal branding melalui Facebook. Nah, saya akan mulai dengan kenapa Facebook. Oke, kenapa Facebook? Karena Facebook adalah media sosial yang punya fitur paling lengkap. Teman-teman bisa melalui pribadi atau FB personal untuk bangun personal branding, FB personal, atau melalui FB group, teman-teman bisa, oke, atau melalui FB Ads. Konteksnya teman-teman mengalokasikan budget untuk nantinya teman-teman ke-boost nama kita, branding kita. Nah, kenapa Facebook? Ini kita bisa pakai personal branding, kita bisa pakai FB group, kita bisa pakai FB Ads, oke. Plus ini adalah channel media sosial yang paling besar di Indonesia. Lebih dari 70-80 juta orang pakai Facebook. Sehingga kalau teman-teman mau bangun personal branding dengan kecepatan yang semakin lama semakin besar dan unlimited, bahkan kalau menurut saya bakal powerful sekali, ya Facebook. Oke. Nah, saya mau cerita, saya bahkan baru bangun personal branding di Facebook itu bulan Juni 2016. Sebelum saya membangun di Twitter sih, tapi Twitter tidak sustain. Nah, saya membangun personal branding melalui Facebook. Dan kuncinya apa? Kuncinya ada beberapa hal yang teman-teman harus persiapkan ketika teman-teman membangun personal branding di Facebook. Jadi saya mulai main Facebook itu 2016, bulan Juni. Oke. Bulan Juni, teman-teman. Saya bikin Facebook udah lama. Tapi saya baru ngerti sharing bukan cuma add friend, bukan cuma berinteraksi, bukan cuma ketemu dengan teman-teman SMP, SMA, no. Saya mulai benar-benar bangun personal branding dari Facebook itu 2016 bulan Juni. Yang saya lakukan adalah saya mulai konten sharing di pribadi dan di bulan Juli, bulan Juli itu di grup. Yang saya lakukan, saya cuma konten sharing plus konsisten. Udah gini doang. Cuma gini aja, teman-teman. Hasilnya ngeri banget. Dari sini, dari FB personal sama FB group, saya bisa merekrut lebih dari 1000 reseller. Orang jadi trust, orang jadi percaya. Kenapa? Kekuatan saya di sini nih. Saya sharing, saya konsisten. Saya sharing, saya konsisten. Banyak teman-teman yang akhirnya tidak punya reseller banyak, susah untuk mengklosikan orang karena nggak bangun personal branding. Kenapa personal branding nggak dibangun? Karena mereka tidak konsisten melakukannya, angot-angotan. Kadang ada, kadang nggak ada. Kadang ada, kadang nggak ada. Nah, oleh karena itu saya coba bagikan apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan waktu saya membangun personal branding di Facebook. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya discover myself dulu. Ingat ya, di video berikutnya kita belajar tentang itu ya, discover diri kita pribadi. Teman-teman perlu mendefinisikan teman-teman dikenal sebagai apa. Kalau saya pribadi, saya ingin dikenal sebagai orang yang berbagi tentang bisnis online, jualan, marketing, membantu orang, membantu reseller. Oke, jadi orang akhirnya tahu, orang akhirnya kenal. Lalu apa yang saya lakukan setelah saya discover? Saya prepare yang namanya profile. Profile di FB, mulai dari FB personal, mulai dari FB group. Personal, FB group. Oke, personal apa? Teman-teman perlu bikin profile foto yang baik. Nggak harus teman-teman pakai jas, tapi setidaknya teman-teman rapi. Orang ngelihat jelas. Personal. Terus teman-teman buat yang namanya biodata profile, bio profile teman-teman. Kalau di FB group, foto kan dari personal. Nah, kalau di grup itu bentuknya nama.
Nama, perhatiin baik-baik. FB Group adalah salah satu cara efektif untuk ngebangun personal branding. Kenapa? Begini esensinya. Kalau dalam FB Group kan teman-teman lihat ya, ada contoh belajar bisnis bersama Hermas, belajar marketing bersama siapa, belajar Facebook bersama Mas Niki. Lihat baik-baik. Ini esensinya gini. Di FB Group kita kan ada tulisan judul belajar sesuatu bersama Agus misalnya. Bersama Agus. Lihat ya, personal branding yang dibangun adalah Agus. Nah, discovernya tentang jualan online atau misalnya marketing atau FB atau Instagram di sini. Maka kata-kata itu penting dibuang. Kata-kata judul dalam FB Group itu penting dibangun. Misalnya gini, kita mau membangun personal branding kita sebagai Instagram expert. Maka di sini tulis belajar Instagram bersama Agus. Padahal Agus belum tentu jago-jago banget, baru pemula, tapi nggak masalah. Belajar tentang FB bersama Agus misalnya, contoh kedua. Oh, Mas Agus tuh jago FB ya, padahal itu baru tulisan judul doang. Belajar public speaking bersama Agus, padahal judulnya baru public speaking, belum ada apa-apanya. Mas Agus juga nggak jago-jago banget, baru judul aja teman-teman sudah mulai kebangun personal brandingnya tanpa teman-teman nulis konten. Ini baru langkah pertama. Langkah kedua yang saya lakukan, saya mulai menulis konten di FB. Di mana Mas Hermas? Di personal branding, di FB personal atau FB group? Keduanya. FB pribadi, FB group. Kalau teman-teman lihat di video-video sebelumnya, saya bahas itu. Kenapa FB pribadi, kenapa FB group? Karena FB pribadi itu lebih dekat. Tapi FB group, orang bisa ngundang, orang lain datang. Kalau di FB pribadi nggak bisa. Maka saya bilang keduanya perlu. FB group biar member-member orang lain masuk jadi grup kita. Kalau di FB pribadi, biar dari grup pindah ke FB pribadi, jadi follower kita lebih dekat, engagement lebih kuat. Oke? Nah, konten yang saya buat, saya tulis minimal satu di FB group per hari. Di FB pribadi minimal 2. Sih, kebayang? Konten inilah yang nantinya akan membangun yang namanya personal branding. Saya nulis, saya sharing, saya menceritakan bisnis saya menceritakan proses packing, saya menceritakan apa yang saya lakukan, saya menceritakan proses saya edukasi ke reseller, saya menceritakan bagaimana reseller dapat income. Orang jadi akhirnya tahu. Orang akhirnya tahu, akhirnya dibangun yang namanya trust. Apa? Kontennya edukasi, kontennya tentang apa? Proses bisnis saya, proses packing, konten tentang ketika saya membantu reseller, kayak gitu, membantu reseller. Oke. Intinya apa teman-teman? Apapun yang saya lakukan, itu saya membangun konten. Konten itu kalau saya lakukan dengan konsisten, itu membangun personal branding. Langkah berikutnya, bagaimana Mas Hermas supaya saya bisa konten itu konsisten? Saya bikin yang namanya fase maintain dengan tujuan konsisten. Bagaimana membangun personal branding yang termaintain? Ya nggak cuma 1 bulan aktif, 2 bulan kedua enggak, bulan ketiga aktif, bulan keempat enggak. Atau yang paling parah adalah hanya 30 hari pertama aktif, bulan kedua, 3 dan seterusnya jadi nggak aktif. Nah, teman-teman harus punya yang namanya goal, tujuan. Teman-teman harus punya yang namanya goal, tujuan. Misalnya gini, saya punya goal waktu saya bangun di bulan Juni, FB, saya harus punya FB group saya minimal 30.000 member. Bener, di bulan Desember saya punya 36.000 member. Dan sekarang saya sudah punya 61.000 member. Saya punya goal, targetnya berapa? Yang kedua, ini goal member ya. Yang kedua, saya punya goal berapa omset yang saya mau raih atau berapa reseller yang mau saya kejar. Saya punya target sampai Desember 1.000 dan tercapai 1.100-an. Saya akhirnya mencapai di bulan Desember. Saya hanya bermodal bikin profil yang bagus, konten yang dibuat dengan konsisten. Jangan lupa interaksi ya. Maintainnya interaksi. Konten yang teman-teman sudah buat ada interaksi. Reply, komen, klik like,
reply, comment, klik like, reply, comment, klik like, sehingga orang-orang kenal, oh Mas Hermas baik, Mas Hermas mengklik like saya, Mas Hermas meng-reply comment saya. Jangan ditinggalin. Saya hanya melakukan ini doang teman-teman. Discover, bangun profile ya, konten di FB, saya pakai FB personal atau pakai FB pribadi dan FB group, lalu saya melakukan itu dengan konsisten. Saya maintain, saya punya goal, saya punya target. Seringkali orang yang susah maintain karena dia tidak punya goal yang jelas. Baru nanti dia sediakan waktu. Kalau menurut mereka atau menurut Anda atau menurut saya ini penting, maka dia pasti mau menyediakan waktu. Kalau seseorang melihat satu hal itu penting, dia pasti mau menyediakan waktu. Kalau dia nggak mau menyediakan waktu, menurut dia mungkin nggak penting. Nah, oleh karena itu kita harus menjadikan ini penting, personal branding penting. Oleh karena itu kalau teman-teman mau jualannya kenceng, ingat video sebelumnya adalah mau jualannya kenceng, bangun authority, bangun personal branding, bangun trust. Maka teman-teman harus ngebangun ini dengan konsisten, termaintain dengan baik. Oke? Kebayang? Nanti di video berikutnya kita akan belajar bagaimana belajar menulis di Facebook biar tulisan kita bisa menjual dan kebangunlah personal brand kita. Tunggu video berikutnya.